proses melakukan adegan itu tuh butuh retake berapa lama? Mungkin ada lecet tangan atau apa? Kalau yang jelas yang pertama, adegan itu kan adegan yang sangat ikonik di film, di sinetron Nokta Merah Perkawinan yang dulu, di sinetron Nokta Merah Perkawinan yang dulu. Dan ketika ada adegan itu akan dibikin lagi dan dimasukin di dalam adegan, itu yang ada di bayangan saya adalah gimana ya caranya untuk membuat adegan ini senatural mungkin, karena kan adegan itu sudah melalui berbagai macam transisi tahun dari tahun, dijadiin guyonan gitu, dijadikan meme, dijadikan snippet kecil di YouTube gitu loh. Jadi aku sama Marsha itu punya, sama Sabrina itu punya tanggung jawab yang besar gitu loh. Di bayangan kita gimana ya caranya nanti orang bisa nonton adegan tampar mas tampar yang sekarang tanpa harus merasa tergelitik ngetawain adegan gitu. Dan nggak wagu, kalau orang Jawa bilang nggak wagu ada di situ, cuman sekedar buat tribute doang gitu. Oke, kita janjian seperti itu, kita bikin adegan itu seemosional mungkin. Kalau yang sinetron kan nggak seperti itu. Di film kita bikin ini yang menguras air mata dan perih gitu, perih dan miris gitu melihatnya. Mungkin beberapa dari teman-teman yang nggak sadar adalah kenapa bisa ada adegan seperti itu, karena selama ini mereka bertengkar itu meskipun mereka dalam kamar itu dalam kondisi Bagas sama Ayu ada di rumah. Adegan itu adalah saat Bagas dan Ayu lagi di sekolah, lagi belajar, lagi ada siapa-siapa. Jadi ketika Gilang minta ajak ngomong, lalu Ambar nawarin bikin kopi, itu semua tuh terjadinya kayak apa ya, kayak kehidupan nyata sih kalau aku bilang, kayak nggak ada blocking, nggak ada apa, kameranya ngikutin gerakan kita aja gitu. Dan akhirnya sampai dari intronya kita basa-basi ngomongin mau kopi atau enggak, sampai akhirnya dia nanya, mama kamu tahu tentang Yuli dari mana, dan si Ambarnya baru kenapa soal Yuli baru pengen ngomong gitu. Jadi eskalasinya itu halus banget, tapi naiknya itu tajam gitu, jelas gitu, menukik gitu. Jadi buat aku untuk sampai ada di tempat itu tuh susah ya, apalagi yang namanya rasa kalau kita lagi take itu nggak bisa diulang-ulang gitu. Misalnya habis nangis terus sutradaranya nggak puas disuruh nangis lagi, itu nggak segampang gitu sih. Nah dikasih waktu berapa lama pun itu pasti bakal susah gitu. Jadi buat kita tuh penting banget ketika pas lagi mau melakukan adegan gitu, itu nggak, kerannya tuh nggak semua dibuka gitu istilahnya kalau buat pemain gitu. Kerannya nggak semua dibuka, pelan-pelan biarin ngalir aja. Mas, ini kan juga ngomongin film keluarga, misalnya di kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga Mas Pas sendiri, misalnya bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga, dan up and downs-nya mungkin kayak gimana sih Mas? Mungkin tadi sempat saya bilang ya, kayak kalau yang di sinetron dulu itu kan menceritakan silver years of marriage gitu, 25 tahun pernikahan gitu kan, pernikahan perak gitu. Nah di film ini meng-capture 10-11 tahun yang pertama, dan itu justru saat-saat genting gitu. Karena masa-masa romantisnya, masa-masa bersamanya, masa-masa me time-nya tuh udah lewat. Di 10-11 anak-anaknya mereka udah gede, sekolahnya udah sampai siang gitu. Ini mau ngapain sih mereka berdua kalau lagi ada di sebuah ruangan, itu mereka ngomongin apa. Dan terbukti setiap kali Gilang pulang kerja di tempat tidur, mereka ngomong apa-apa. Mereka nggak pernah ngebahas hubungan mereka. Yang dibahas, Bagas tadi gini, lupa dipakein obat, Ayu tadi begini, Ayu nanti mau pertandingan bola, tapi nggak pernah dibahas tentang mereka. Jadi kayak menuju hambar, tapi sebetulnya mereka untuk menuju 25 tahun itu masih lama, masih ada sisa 15 tahun lagi yang harus dijalani. Mereka baru punya 10 gitu, 10-11 gitu. Jadi buat aku tuh itu powerful sih kalau misalnya kita bisa memakai 10-11 tahun pertama, yang belakangnya itu bakal lebih mudah. Tapi secara pribadi kamu sendiri bersama istri gimana untuk mengatasi itu semua supaya tetap harmonis dan tetap kaca dari pribadi kamu sendiri? Kalau dari aku sih yang penting komunikasi harus lancar, dan jangan ada, yang aku belajar dari sini ya,
tidak ada pembiaran masalah gitu. Jadi prioritas istri adalah prioritas saya gitu. Kita bisa menunjukkan cinta kita terhadap anak dengan cara mencintai istri. Anak bisa merasakan dia disayang kalau kita menyayangi istri gitu. Jadi nggak harus melulu langsung ke anak gitu. Itu yang saya pelajarin sih, karena anak bisa merasakan seperti itu. Tapi Mas Okan melihat perfilman sekarang kan kalau lebih banyak mengangkat soal orang ketiga dalam rumah tangga. Kamu sendiri ketika ditawari film ini seperti apa sih mungkin dengan orang ketiga itu sendiri? Sebenarnya gini, kalau teman-teman di sini merasa tersentuh, merasa perih gitu melihat masalah Gilang dan Ambar, aku terus terang dari baca skenario udah merasakan itu. Jadi kadang-kadang ya buat seorang aktor gitu ya, pelakon gitu ya,